Nah, pastinya Pavos ini dia akan sebisa mungkin bertahan di Liga Champion gitu, ataupun misalnya seri ataupun menang, karena kalau tiap match itu kan mereka dapat duit gitu. Nah, balik lagi ke soal bagaimana dia bertandang ke Turin, jadi sangat masuk akal kalau memang mereka pakai low block dan sebagainya. Intinya Ya, sebenarnya apalagi cuma sekarang kalau di posisi grupnya kan lebih matang ya karena dia udah lebih lama bermain aja sih. Sebenarnya Chico juga asal diasah dengan baik, mungkin dia bisa setara lah dengan Zegrova atau bisa melampauinya tergantung dari bagaimana dia belajar di Juve, bisa bermain seperti apa aja dan mau belajar role apa aja yang bisa dia mainkan. Juventini setelah malam yang pahit di Naples, Juventus nggak punya waktu untuk menundukkan kepala terlalu lama ya. Jadwal padat Eropa langsung menunggu dan ini bukan laga biasa. Karena match day 6 Liga Champion melawan Pavos akan menentukan arah musim kita. Naik memperbaiki posisi atau tenggelam di dasar Swiss model. Tapi ada yang pernah dengar nggak nih kira-kira Pavos itu dari mana? Nanti kita bahas ya. Mungkin banyak juga yang menganggap Pavos tim kecil, tapi faktanya sayangnya di klasemen kita berkata lain ya, nilai poin mereka tuh sama dengan Juventus. Dan itu sudah cukup jadi alarm peringatan pada kita akhirnya. Selamat datang di Suara Juventini, aku Sekar Nasli dan malam ini tentunya aku nggak sendiri, ditemani oleh dua pundit kita sapa-sapa dulu. Dari Mas Genta, halo Mas Genta. Halo Sekar, makin segar aja nih. Oke, makasih Mas. Oke, ada juga Mas Kai di Saya sini. juga segar Halo, kok. halo Mas Kai. Hai, hai aku Kai, member Suara Juvendi nih dari Jakarta Barat. Oke, member Jelas. kita dari Jakarta Barat. Nah, sebelum kita mulai, tentu aku nggak bosan-bosan ngingetin jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Serta kalau kalian mau bantu channel ini tetap eksis, tinggal scan QR Code yang tersedia di layar ya. Dan tentunya juga aku ngingetin untuk segera gabung membership Suara Juventini. Dengan join membership, kamu bisa dapat kesempatan jadi narasumber tamu seperti Mas Kai ya. Lalu masuk ke WhatsApp grup Suara Juventini yang aktif 72 jam. Karena kita nggak 24 jam aja nih ya, aktif kita diskusi seru seputar Juventus, taktik Mercato, dan insight info bareng member-member kita lainnya. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi karena mungkin masih dalam suasana kekalahan kemarin, kita langsung bahas tentang dampak kekalahan Napoli dan terhadap mentalitas pemain-pemain kita. Nah, tentunya aku ulangi lagi bahwa Juventus nggak punya banyak waktu ya buat meratapi kekalahan dari Napoli kemarin karena Matchday 6 UCL udah nunggu dan lawannya berikut adalah Pafos FC, klub dari Siprus. Siprus by the way itu negara kecil kepulauan di Asia Barat gitu ya. Yang mungkin Ya. agak asing bagi banyak tifosi ya, tapi secara peringkat sayangnya setara dengan Juventus. Kedua tim ini sama-sama punya hasil yang sama juga sayangnya ya. Satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Nah, artinya situasi pertandingan ini tentu benar-benar balance di atas kertas gitu ya. Tapi jika Juventus kemudian ceroboh atau masih kebawa trauma kekalahan Napoli kemarin, bisa aja nih kita kepleset gitu. Nah, laga ini juga jadi titik yang cukup krusial. Apakah Juventus mentalnya bisa diselamatkan atau justru runtuh gitu ya. Tapi jangan sampai ya, karena ini klubnya kecil banget dari negara kecil gitu ya. Ini masalah pride kita ya. Kita langsung lempar kepada pundit kita pada hari ini. Apakah kekalahan dari Napoli akan berdampak negatif nih pada mental Juventus dan atau justru bisa jadi alarm penting yang membuat Juventus akhirnya tampil lebih fokus menghadapi Pavos nanti. Kita langsung ke Mas Genta, silakan Mas. Terima kasih Sekar. Aku mungkin general aja karena pertanyaannya juga cukup general, karena ya kalau untuk normalnya sebenarnya kekalahan dari Napoli pastinya menurunkan mental, tapi menurutku sih tidak menjatuhkan mental secara berlebihan gitu, karena aku Hmm. menganggap eh, permainan ataupun kapasitas Juve menghadapi Napoli itu semalam sudah cukup udah cukup maksimal, dan kekalahan yang wajar gitu, sekali sangat wajar, sehingga membuat mentalitas Juve sendiri sebenarnya tidak perlu terlalu ambruk gitu. Bukan kekalahan yang misalnya mengagetkan sehingga semua pemain ataupun staf kepelatihan menjadi jatuh mental gitu. Nah, Hmm. konteksnya kepada pertandingan besok, menurutku sih
Dengan mental Juve menurutku yang nggak terlalu ambruk ya, kalah dari Napoli 2-1, menurutku di Sao Paulo itu semi wajar tadi udah gue bilang. Jadi kayaknya untuk mentalitas sih siap gas lah untuk menghadapi Oke. Paksu ya namanya. Hmm. Nah, jadi kayaknya emang main di kandang juga nggak terlalu inilah. Kalau Ya. pertanyaan soal mentalitas sih kayaknya nggak akan terlalu berpengaruh. Juve akan bisa Hmm. ambil match inilah. Oke, nah ada optimis nih dari Bung Genta ya. Gak boleh langsung ciut karena apalagi di kandang kita. Kalau dari Mas Kai gimana? Apakah ada pertimbangan lain mungkin terkait permainan nanti dan mentalitas pemain? Ya, sebenarnya kemarin kan udah di calculated list lah ibaratnya, ya. Walaupun Hmm. tujuannya mencuri poin, walaupun sangat disayangkan ya karena kita memiliki peluang untuk itu, tapi ya apa yang sudah terjadi terjadilah. Kita kalah dari Napoli dan kita akan menghadapi lawan yang kalau secara poin setara ya, 6 poin sama. Nah, ini kadang-kadang agak ini sih agak tricky sebenarnya lawan yang tim kondisinya sama gini. Soalnya waktu lawan Villarreal juga begitu kondisi sama. Kita udah mau menang tiba-tiba seri. Bahkan si Pavos ini menang lawan Villarreal. Jadi ya secara di atas kertas harusnya Juve menang ya. Cuma kita tetap harus waspada walaupun tidak tidak terlalu waspada banget tapi ya kita jangan sampai meremehkan banget sih. Itu aja sih. Oke, tetap optimis juga nih kayak Mas Genta ya, Mas Kai, tapi tetap waspada juga, jangan sampai terlena dengan eh, tim mediocre gitu ya, apalagi dari negara juga yang kecil. Oke, nah kalau kita kulik lagi nih soal Pavos ya, melihat dua pertandingan tandang Pavos di Liga Champion, polanya ini ternyata sangat konsisten. Teman-teman Solo Juventus ini, di mana hanya 31% possession gitu ya, terus garis pertahanannya sangat rendah, dan ada low block gitu ya, ultra rapat, dan bermain tanpa resiko. Nah, Pavos datang ke Turin ini banyak yang bilang juga bukan untuk menyerang, tapi target mereka clear untuk bertahan sesolid mungkin, mencuri poin lewat serangan balik, atau memaksa hasil imbang. Dan Juventus mungkin sudah pernah kesulitan menghadapi tim super defensif ya. Contohnya saat melawan Torino kemarin, di mana Spalletti waktu itu tidak bisa memecah low block karena Juventus minim kreativitas dan struktur serangan terlalu stagnan juga. Nah, lawan Pavos mungkin situasinya bisa mirip. Ya, karena mereka kita prediksi lah mereka akan nutup jalur tengah terus memotong lini umpan atau menunggu Juventus sampai frustasi gitu. Nah, Ya. gimana nih menurut para penduduk kita Spalletti harus menghadapi low block sedalam dan spasif Pavos itu seperti apa? Lalu dan pendekatan taktis yang perlu dipersiapkan agar Juventus bisa membongkar blok pertahanan seperti ini itu gimana? Silakan Mas Genta. Sangat wajar apabila si Pavos ini memainkan strategi yang tadi Sekar bilang karena Mhm. ya kita perlu tahu bahwa Liga Champion ini kan memang ajang untuk mencari uang juga ya. Hmm. UEFA itu memberikan kesempatan kepada klub-klub dari Siprus misalnya gitu untuk secara jenjang dia bisa bermain di Liga Champion. Pastinya secara pengalaman dan juga akan mendapatkan uang yang nggak akan dia dapatkan kalau di liga lokal gitu. Nah, pastinya Pak Fos ini dia akan sebisa mungkin bertahan di Liga Champion gitu, ataupun misalnya seri ataupun menang, karena kalau tiap match itu kan mereka dapat duit gitu kan. Ya. Nah, balik lagi ke soal bagaimana dia bertandang ke Turin, jadi sangat masuk akal kalau memang mereka pakai low block dan sebagainya. Intinya apalagi sekarang posisi mereka sama Juve itu setara di klasmen, jadi mereka incer seri itu udah bagus banget lagi. Ujungnya mungkin lebih dari sekedar posisi mereka di Liga Champions, tapi yang penting mereka bisa nggak kalah aja, itu nilai uang lebih gede gitu Hmm. dibanding mereka kalah gitu. Jadi posisi nomor 2 lah gitu kalau menurutku. Yang penting dia emang mencoba untuk sebisa mungkin bisa menahan seri lah kalau ke kandang Juve. Nah kalau untuk Juve sendiri sih, kalau menurutku ya main normal aja mungkin bisa menang kok gitu. Uh. Yang penting intensitas serangan dengan gaya Spalletti yang terbuka, atraktif, asal sabar dan dinaungi keberuntungan, aku rasa sih jebol-jebol aja sih si Pavos ini gitu kalau menurutku ya. Mereka nggak akan sih punya strategi
yang parkir bus yang akan sulit tembus menurutku ya untuk sekelas Liga Siprus gitu. Nah, ini kita optimis banget ya. Nanti aku agak takut komentar setelah publikasi terus melihat hasilnya gimana ya dari Mas Genta. Ya, Oke, kalau Mas Kai gimana Mas? Kita tetap balik lagi optimis, tetap main normal aja, nggak perlu pressure yang tinggi atau seperti apa untuk menghadapi low block dari Pafos. Oke, sebenarnya kalau low block itu sebenarnya sudah sering dijumpai di Serie A. Sebenarnya banyak tim-tim Hmm. nah, menengah ke bawahnya Serie A itu menerapkan taktik low block. Jadi mereka bertahan sambil sekali ketika Juve lengah di counter. Dan Hmm. sayangnya beberapa kesempatan emang Juve kecolongan sih, tapi itu kan sebelum ganti pelatih ya. Jadi mungkin setelah ganti pelatih ini kan baru kalah kemarin lawan Napoli ya. Jadi ya harapannya sih jangan sampai kita kecolongan dari counter-counter itu. Dan kalau kita nggak berbuat kesalahan harusnya bisa lah menang. Ya walaupun mungkin kita nggak menang banyak nggak apa-apa sih karena kita prioritasnya 3 poin dulu buat mengamankan playoff ya. Karena kayaknya lolos langsung kayaknya udah nggak mungkin kayaknya. Apalagi habis ya, lawan Pavos, nanti masih ada Benfica dan Monaco yang menunggu. Jadi sebisa mungkin yang ini diamanin dulu. Soalnya yang dua lagi itu ya lebih berat lah ya, ibaratnya kalau dibanding lawan Pavos yang sekarang. Hmm. Gimana cara membongkar low block ya seperti biasanya, mungkin mengandalkan aksi individu seperti Yildiz, Chico, atau nanti ada Zegrova, Hmm. atau dari percobaan tembakan dari luar kotak penalti. Ya, kalau cuma masalahnya kita emang nggak punya spesialisasi di penendang jauh ya. Jadi kalau dulu banyak penendang jauhnya, sekarang kayaknya nggak ada bahkan ya. Locatelli udah mulai hilang insting dari tendangan jarak jauhnya. Yildiz juga lebih main aman, dia lebih mendekat ke gawang dulu baru shoot biasanya. Ya, Chico lebih fleksibel lagi ya, dia nyari sampai kotak penalti, kalau bisa dapat penalti. Hmm. Kalau enggak dia ngasih asis biasanya. Jadi emang jarang sih lawan tendang percobaan dari luar kotak penalti. Dan itu yang mungkin harus segera dilatih sih. Karena gol itu bisa dari mana aja, jadi harus ya dimaksimalkan lah ya. Terutama juga set piece mungkin ya. Mungkin Hmm. dari tendangan bebas atau dari corner, mungkin dari skema-skema bola mati itu juga harus dimanfaatkan dengan baik lah. Karena kalau low block itu kan ibaratnya pertahanan yang rapat harus dibuka dengan banyak cara lah gitu. Jangan terlalu monoton, Ya. jangan terlalu asik menyerang juga sampai lupa pertahanan juga sih. Hmm. sampai Oke. lupa tidur. Jangan Oke, lupa tadi udah tidur. disebut sempat disebut oleh Mas Kai ya soal salah satu solusi menghadapi low block adalah dengan mengandalkan individu. Tadi udah disebut Hmm, Mas Kai juga yaitu dengan mengandalkan Zegrova mungkin. Nah, ini cocok ya dengan laporan Gazeta di mana Edon Zegrova akhirnya dilaporkan sudah mencapai kondisi 100% dan seharusnya bisa bermain lebih banyak kemarin melawan Napoli. Itu salah satu yang disesalkan oleh banyak media di Italia kemarin. Tapi nyatanya Zegrova kemarin hanya turun di menit-menit akhir. Nah, bagi yang belum banyak tahu gitu ya tentang Zegrova di Liga Turki atau Liga 1, dia ini terkenal banget sebagai winger eksplosif, terus dia stylish dan dribble one on one yang sangat sulit dihentikan. Terus dia juga dikenal mampu membuka ruang tanpa harus bergantung pada struktur tim. Nah, dan menghadapi tim seperti Pavos yang kemungkinan akan menumpuk pemain di kotak penalti, ya tipe pemain seperti Zegrova mungkin menjadi kunci ya. Nah, ini bisa juga memecah blok melalui mungkin take on, cut inside, kemudian memancing fold, atau menciptakan overload di sisi kanan. Nah, pertanyaan ini kepada narasumber kita. Melihat profil Zegrova yang eksplosif dan cocok melawan low block, lebih baik memainkannya sejak awal sebagai pembuka ruang atau jadiin impact player aja nih di babak kedua ketika pertahanan Pavos mulai turun ritme. Mas Genta gimana? oke. Aku kalau misalnya tadi pertanyaannya udah langsung mendingan mainin dari awal atau Hmm, enggak, sebenarnya ini adalah kesempatan buat Luciano Spalletti untuk mencoba pemainnya dari awal karena walaupun tajuknya adalah Champions League tapi dari segi lawan sebenarnya sah-sah aja kalau dia mau rotasi gitu karena kemarin lawan Napoli sebenarnya kita itu settingannya full team gitu ya. Zico main dari awal, Yildiz main dari awal.
Jadi kalau memang lawan tim Siprus ini Zergova dimainin dari awal, kalau menurutku sah-sah aja dan patut dicoba karena tadi kita juga bahas sedikit yang Sekar bilang soal kondisi gitu ya. Dia ini kan bukan pemain yang bisa 100% fit gitu. Kita tahu lah, sama-sama tahu track record injurinya gitu kan. Nah, yang nggak tahu kenapa manajemen Juve mau ambil, kita juga nggak tahu lah. Padahal kita tahu track record injurinya gitu. Ya, ketika dia lagi fit ya udah harus kita manfaatkan dengan baik. Kayak dulu kita punya Douglas Costa gitu. Menurutku kita nggak bisa memanfaatkan dengan baik gitu karena ketika dia lagi mulai menanjak, cedera, turun lagi, naik, turun lagi. Jadi memang ketika nih pemain lagi fit ya udah harus kita pergunakan dengan baik karena gue sih punya feeling bahwa Zergova ini ya bukan pemain yang tadi, bukan pemain yang bisa sepanjang musim ready terus gitu. Oke, dari Mas Kai gimana? Yang tadi udah nyebutin soal Zegrova, mungkin kita lebih spesifik kira-kira dia dimainin saat babak kedua atau langsung dari impact player? Kalau pengennya sih dia main dari babak pertama ya. Soalnya kita belum pernah sih ngeliat dia jadi starter. Jadi Kesempatan. ketika Nah, apalagi pas lagi lawan Papos ya mungkin bisa dicoba. Kalau misal pun mungkin berjalan kurang efektif di babak kedua atau mungkin dia ada masalah fisik mungkin bisa diganti di babak kedua dan penggantinya pun Ciko mempunyai profil yang kurang lebih sama ya sebenarnya ya. Cuma kalau Zikrova kan lebih matang ya karena dia udah lebih lama bermain aja sih. Sebenarnya Ciko juga asal diasah dengan baik mungkin dia bisa setara lah dengan Zikrova atau bisa melampauinya tergantung dari bagaimana dia belajar di Juve bisa bermain seperti apa aja dan mau belajar role apa aja yang bisa dia mainkan. Ada opsi tambahan ya dari Mas Kai yaitu si Ciko tadi. Oke, nah kita lanjut ke materi terakhir tentunya setelah kita review pertandingan gitu ya. Biasanya kita akan mengakhiri dengan prediksi formasi dan starting 11 versus lawan kita nanti. Pertanyaan besar jelang pertandingan ini lagi-lagi apakah Spalletti akan kembali bereksperimen gitu ya atau menurunkan kesebelasan terbaiknya tanpa kompromi. Mungkin ini kalau untuk pilihan kedua cocok untuk di Napoli kemarin ya. Nah, melawan tim low block, struktur pemain harus jelas tentunya. Siapa yang jadi kreator, siapa yang jadi pemecah ruang, dan siapa yang jadi eksekutor. Nah, winger eksplosif, gelandang kreatif, dan striker murni biasanya lebih efektif untuk melawan low block ini. Nah, jadi perkiraannya ini di starting 11 bisa berbeda drastis dari laga melawan Napoli kalau Spalletti belajar dari pertandingan kemarin. Nah, dari para punit kita nih, setuju nggak nih punit kita? Atau mungkin formasi apa yang paling ideal melawan Pavos dan siapa saja kira-kira yang yang layak gitu ya menjadi starter untuk memastikan Juventus tidak kehilangan momentum di Liga Champion. Mungkin ini boleh gantian ke Mas Kai deh, silakan Mas. Oke, karena ini lawan Pavos ya sebenarnya aku pengen Juve Hmm, bereksperimen dengan mencoba formasi 4 back sih karena kita udah hmm, kekurangan back banget ya. Jadi ketika main 3 back itu kayak nggak ada penggantinya gitu kan. Jadi kalau kita coba 4 back kan mungkin jadi ada opsi-opsi yang sebelumnya nggak terpikirkan jadi ada gitu ya. Misalnya kalau misalnya dari aku 4-3-3 itu kipernya di Gray. Ya, dia masih layak sih menurutku, kecuali dia ada permasalahan cedera, mungkin bisa digantikan dengan Perin. Mungkin di bek kirinya Cambiaso, bek tengahnya yang tersedia cuma Kelly dan Cook Manners, bek kanannya Kalulu. Jadi 4 beknya itu sih. Jadi Kalulu mungkin ketika jadi bek kanan mungkin dia juga bisa lebih sering memberikan penetrasi ketika overlap dan dia juga bisa bertahan dengan baik sih sebenarnya. Jadi ketika nanti Cambiaso sama Kalulu bisa bergantian saat overlapnya. Terus di tiga di tengahnya itu Miretti sebagai defensive midfielder. Nah, Loka Turamnya di depannya. Jadi Loka akan diproyeksikan dia lebih maju gitu. Jadi nanti Miretti yang akan mengemban tugas yang sekarang dipegang sama Loka. Kemarin kan sempat ada Spalletti komen kalau Loka bermain terlalu ke dalam ya. Jadi hmm. mungkin karena mungkin Spalletti itu pengennya Loka agak maju gitu karena dulu dia punya atribut menyerang yang cukup bagus. Jadi siapa tahu dengan sering-sering maju dan sering-sering lihat gawang mungkin nanti instingnya jadi muncul lagi gitu.
Terus 3 di depan, Yildiz di kiri jelas. Di kanannya Zegrova atau Chico. Dan di Hmm. tengahnya David. David aja lah. Openda mungkin bisa menggantikan di babak kedua. Itu sih kalau dari aku. Oke, Mas Kain 4-3-3 dengan 4 back di belakang. Kalau Mas Genta mungkin sama atau mungkin berbeda? Aku kalau dari segi formasi setuju-setuju aja sama Mas Kae. Gitu. Hmm. Jadi aku mungkin nggak terlalu bahas dari soal siapa orang-orangnya gitu, tapi Mhm. lebih membahas soal tadi yang Mas Kae udah sebut juga gitu di awal bahwa mungkin kita agak ditakut-takutin soal low block gitu kan. Sebenarnya ya tadi kayak udah bilang di Serie A itu kalau timnya lawan Lecce, lawan Verona itu udah strategi udah bertahan ala parkir bus atau apapun yang mengandalkan counter attack gitu. Jadi besok itu sih sebenarnya menurutku mestinya logikanya ya, logika Hmm. dasarnya sih tidak perlu kita takuti Mhm. bahwa tim lawan ini bermain bertahan yang sangat serius atau bahkan bisa melebihi Leke gitu bertahan. Aku sih nggak terlalu yakin gitu malah. Hmm. Jadi Juve bermain aja seperti biasa gitu dengan formasi. Nah kalau untuk formasi itu aku lebih menyorot soal mungkin berbeda benar, tapi berbeda ini bukan berarti menyesuaikan dengan uh, tak kita mau menghancurkan low block sama mereka, enggak ya, seperti aku bilang sebenarnya tidak terlalu masalah banget dari segi lawannya, tapi lebih ke rotasi pemain gitu, karena ini kan jadwal padat nih, pasti sampai nanti liburan Natal tahun baru itu kan padat ya. Mhm. Nah jadi udah sepantasnya kita rotasi, apalagi kemarin lawan Napoli, jadi biar fit. Dan di edisi-edisi Juve sebelumnya juga tahun-tahun yang lalu dan sebagainya pun juga kita sering menemukan kok di weekdays-nya Champions League itu lawan tim yang ibaratnya tim yang bukan unggulan lah. Hmm. Nah akhirnya Champions League yang kita jadikan sebagai tempat untuk berotasi gitu. Jadi bukan berarti ajang Champions League yang emang menghasilkan uang sangat banyak dan kita harus menang itu menjadi kita memasang starting line up yang terbaik juga enggak, kalau memang itu lawannya bisa kita jadikan tempat rotasi ya biasa Hmm. aja. Jadi aku setuju kalau memang misalnya nanti bakal ada beberapa perubahan yang berbeda dan apa dari lawan Napoli kemarin. Oke, lebih setuju adanya rotasi pemain, tapi untuk meng-highlight low block sebagai lawan besar kita atau pressure terbesar kita, Mas Genta sih belum merasa itu tantangan terbesar gitu ya, Mas. Biasa aja. Betul, Oke. biasa ya. Tinggal ini sih kalau aku menilai kayaknya uh, kalau lawan tim kayak gini nih mungkin faktor harus ada ya gitu, karena mungkin Hmm. biasanya kita akan megang kendali permainan, ball position itu sangat tinggi tapi penyelesaian akhirnya kurang, yang begitu-gitu Hmm. sih kalau menurutku Ya, nanti ya, takutnya. ya. Oke, finishingnya nih berarti ya tetap aja ya Finishing. dengan benar. Nah, dengan dinamika pertandingan sebelumnya dan karakter Pavos yang sudah kita paparkan tadi ya riwayatnya jelas nih bukan laga yang bisa kita anggap enteng tentu ya. Meskipun sedikit pressure-nya menurun daripada tim yang sebelumnya kita lawan, tentunya tapi Juventus harus datang dengan kepala dingin dan rencana yang jelas agar finishingnya tetap optimal gitu ya seperti Mas Genta jelaskan tadi. Dan mungkin di titik ini kita akan lihat apakah tim sudah belajar dari kesalahan melawan Napoli kemarin? Jadi mari kita bahas soal pendekatan taktis dan pemain yang paling pas untuk pertandingan nanti ya. Kita nantikan nih gimana untuk Pavos apakah berhasil dilalui. Oke, terima kasih sudah menonton preview lengkap Juventus versus Pavos di Suara Juventini. Tulis prediksi kalian di komentar berapa skor akhir, siapa pencetak golnya. Oh ya, dari Mas Genta dan Mas Kai, kalau skor berapa kira-kira? Oke, bro, oke. Mas Berapa Genta bang? Dua atau Mas kosong Kai aja. silakan. Berapa? Ya. 2-0. 2-0. Oke tuh, Oke. setuju Dua aku. kosong ya. Mas Genta juga Iya. ya. Udah. Ya. Oke, cukup apa ya? Yildiz ngegolin lagi ntar Yildiz. Selebrasinya baru lagi. Oke, fans beratnya Yildiz nih Mas Kai. Oke, aku ingetin sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan scan QR code kita kalau mau support channel kita tetap eksis gitu ya. Dan segera join membership untuk gabung bareng kita di sini di percakapan ini berikut-berikutnya ya ataupun di WhatsApp grup kita yang aktif 72 jam. Sampai ketemu di episode berikutnya dan seperti biasa aku akhiri dengan Vino Lavine. Forza Forza Juve! Juve.